Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kuis praktikum grafika komputer, di mana tugasnya diminta untuk membuat video penjelasan dari soal-soal kuis tersebut. Mana di sini kita lihat dulu soalnya ada 5. Soal pertama itu membuat desain objek 2 dimensi menggunakan minimal 3 bentuk objek yang berbeda dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, dari 3 objek 2 dimensi lakukan transformasi pada masing-masing objek tersebut. Soal ketiga, buatlah desain objek 3 dimensi menggunakan minimal 3 bentuk objek yang berbeda dari praktikum sebelumnya. Terus soal keempat, dari 3 objek 3 dimensi tersebut lakukan transformasi juga seperti 2 dimensi tadi. Oke, sebelumnya saya sudah membuat kode programnya untuk soal-soal kuis ini. Langsung saja kita masuk ke kode programnya. Nah, di sini terdapat banyak fungsi. Ada segi 8, layang-layang, hati, prisma segi 8, 5 segi 5, dan ada prisma segitiga. Nah, jadi untuk bangun datar yang bangun 2 dimensinya itu saya menggunakan segi 8, layang-layang, dan hati. Nah, di sini juga untuk setiap bangun datarnya saya gunakan warna yang gradasi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, dibuat warna gradasi. Terus juga di bagian bangun ruang atau bangun 3 dimensinya itu saya buat setiap sisinya memiliki warna yang berbeda agar jelas perbedaan dari sisi-sisinya nanti. Nah, untuk kodenya di sini saya menggunakan, untuk menampilkannya saya menggunakan render scene. Dan juga nanti semua bangun datar, bangun ruang tadi dipanggil di render scene ini. Nah, di sini saya buat komen terlebih dahulu supaya nanti misalkan kita menampilkan ini tinggal kita hapus saja /2 di belakangnya. Nah, jadi ini fungsi resize ini supaya kalau kita zoom kanvasnya, gambarnya itu tidak penyet, tidak melebar, tidak memanjang gitu. Nah, kalau ini untuk menampilkannya prisma segitiga nih untuk prisma segitiganya untuk bangun ruang prisma segitiga. Terus 5 segi 5 juga, prisma segi 8 nya juga, hati ini juga lah. Nah, langsung aja satu persatu kita tampilkan di outputnya. Misalkan yang pertama kita menampilkan segi 8, kita run aja langsung. Nah, di sini muncul outputnya yaitu berupa segi 8 yang bergradasi warna biru. Nah, di sini tadi kita membuat transformasi menggunakan fungsi nih keyboard nih. Nah, jadi ketika kita tekan X nanti koordinatnya berubah. Tekan Y juga, tekan Z juga, maupun itu X kecil atau X besar. Nah, nanti dia akan berotasi. Kalau X itu berotasi terhadap sumbu X, kalau Y dia berotasi terhadap sumbu Y, dan kalau Z dia berotasi terhadap sumbu Z. Nah, langsung saja kita coba di segi 8. Ini saya tekan Z. Nah, Z itu dia berputar. Artinya dia berotasi terhadap sumbu Z. Nah, kalau X dia seperti mengarah ke bawah. Nah, tunggu bentar ya. Nah, dia tuh lurus di sini sumbu X. Nah, dia berputar terhadap sumbu X tersebut, berotasi.
Nah kalau Y kan garis lurus nih, kalau kita rotasikan juga dia berputar terhadap sumbu tersebut. Nah selanjutnya kita coba yang layang-layang. Nih layang-layang kita rotasikan juga. Ini saya tekan tombol tombol X, terus tekan tombol Z, tekan tombol Y. Nah itulah hasilnya. Enggak, ini ada hati berbentuk love. Ini warna merah terang dan merah pekat ya. Kita rotasikan. Ini kita rotasikan terhadap sumbu X. Nah dia berputar seperti ke atas ke bawah. Kalau ini yang berputar bagian sampingnya karena dia berotasi terhadap sumbu Y. Kalau Z dia nyamping. Nah tuh, nah seperti dia berputar ke arah diagonalnya nih. Nah, terus yang bangun ruangnya lagi ada prisma segi 8, 5 segi 5, prisma segi 3. Ini untuk warna-warnanya saya menggunakan array. Nah kita coba yang prisma segi 8. Nah ini terhadap sumbu X. Nah, kalau ini terhadap sumbu Z, dan kalau ini terhadap sumbu Y. Kalau kita tegakkan nampak tuh dia berputar ke samping aja, berotasi ke samping. Nah terus 5 segi 5 ini juga kalau kita putar sumbu Y dia berputar terhadap sumbunya. Kalau kita tekan tombol Y, X dia bakal ke atas, ke bawah, lalu ke atas. Dan kalau Z dia menyamping. Nah berikutnya prisma segi 3 yang terakhir ya. Nah nih, nah ini ketika ditekan X, ketika ditekan Z, dan inilah kalau ketika ditekan Y. Nah di sini ketentuan sudutnya saya buat di minus 30 untuk X nya dan sumbu Y nya di 45 derajat supaya tampilannya tuh langsung bentuk bangun ruang. Coba kalau kita hapus, misalkan kita tampilkan si mana ya, prisma segi 8 nya. Nah nanti bentuknya tuh kotak gini, cuman kalau kita transformasi dia bakal kelihatan juga sih. Nah, cuman biar output awalnya langsung kelihatan kalau itu bangun ruang, ya saya definisikan di sini sudutnya X 35 minus 30 dan Y nya 45 derajat. Nah dia langsung kelihatan nih ada tutupnya, tutup. Kalau di bawah tuh alas. Oke, jadi mungkin itu aja penjelasan mengenai program atau kode sesuai dengan soal-soal kuis yang diberikan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.